Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim, ibu-ibu khairun nisa yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Jadi dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan di antara doa salafus soleh itu kalau masuk bulan Rajab kan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Nah, kalau masuk bulan Sya'ban, sebagian salafus soleh doanya Allahumma sallimni ila Ramadhan. Tadi saya pakai na karena kita banyak ya. Kalau sendiri Allahumma sallimni ila Ramadhan wa sallim li Ramadhan wa tasallamhu minna mutaqabbal atau wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, itu doa dibaca bukan pas malam Ramadan ya, dari bulan Sya'ban. Yang saya tahu dari bulan Sya'ban. Iya, dari bulan Sya'ban. Jadi doanya artinya gini, artinya ya. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Kalau udah sampai kan, jadi ini yang saya tahu, yang saya pahami dalam kitab Lataiful Ma'arif itu dibaca oleh salafus soleh itu kalau masuk bulan Sya'ban. Kalau bulan Rajab yang mungkin ibu juga pernah mendengar Allah barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Kalau yang bulan Sya'ban yang saya tahu para salafus soleh di antara beliau itu membaca doa Allahumma sallimni ila Ramadhan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan dengan selamat, dengan sehat.
sehat imannya, sehat imunnya, sehat ekonominya, sehat lahir batinnya. Ini memang tambah sedikit jamaahnya atau memang sedikit yang datang karena kebanjiran? Janjian Pak. Oh. Wasallim li Ramadan, dan selamatkanlah dan sampaikanlah Ramadan kepadaku. Jadi kita sampai ke bulan Ramadan, Ramadan juga sampai kepada kita dalam keadaan di mana semuanya baik-baik saja. Jadi kitanya baik-baik saja, Ramadannya juga dalam keadaan baik-baik saja. Apa ada Ramadan yang tidak baik-baik saja? Ya, sebagian saudara kita kan diuji dengan keadaan yang di bulan Ramadan tidak baik, entah situasinya, kondisinya. Maka kita berharap pada Allah semoga Ramadan kita ini baik-baik saja. Yang itu Allahumma sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, dan terimalah ibadah kami wabil khusus selama bulan Ramadan. Ini doa ini penting karena secara prinsip dalam Islam itu, Bu, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita ini bisa karena dipisahkan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kalau ada orang bilang kita ini hebat karena dihebatkan oleh Allah. Berapa banyak orang yang punya keinginan tapi tidak punya kemampuan. Ya bagus sih punya keinginan, sudah dicatat insya Allah kalau itu diniatkan. Cuman kan akan lebih baik kalau kita tidak hanya mau tapi juga mampu. Tidak hanya diberi kemauan tapi diberi kemampuan. Makanya kita berdoa itu tadi. Nah, dan memang sejatinya Allah lah yang membuat kita ini mau dan mampu untuk berbuat kebaikan yang meningkatkan iman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 7 itu, Bu. Al-Hujurat surah ke-49 ayat 7 itu Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalau dia mentaati kalian di banyak urusan, niscaya agama ini akan terasa berat bagi kalian, akan tetapi Allah buat kalian cinta pada keimanan. Jadi yang membuat hati kita cinta, senang pada segala aktivitas yang meningkatkan iman, termasuk ibadah, hadir di majelis ilmu dan lain-lain, itu Allah, Bu. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Jadi yang membuat hati kita nikmat dalam beribadah, nikmat dalam membaca Al-Quran, nikmat dalam beriktikaf, nikmat dalam berzikir, nikmat dalam berpuasa dan seterusnya, nikmat dalam ketaatan, itu yang membuat nikmat itu Allah. Karena nikmat beribadah, maka Allah buat hati kita wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah buat kalian benci pada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Baru ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Rasyidun itu orang yang cepat dan tepat dalam tindakannya, Bu. Itu rasyidun. Orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai sini kita jadi paham, Bu, ya, bahwa terkait dengan kemampuan dalam beribadah itu erat hubungannya dengan pertolongan Allah. Makanya kita itu kalau sebelum salam, habis sholat sebelum salam itu, habis tahiyat sebelum salam, itu diantara doa yang Nabi ajarkan adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Nabi kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau mau yang lebih baik lagi, Allahumma a'inna
ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inna, bukan a'inni. Kalau yang mau lebih baik lagi kata Nabi. Karena kalau a'inni berarti kita sendiri, Bu. Kalau a'inna berarti bumi mendoakan Pak Kris juga. Nah, berarti Bu Yati mendoakan Pak Yati juga. Mendoakan Pak Rudi. Mendoakan semuanya lah. Mendoakan Pak Ian, Bu Ian, Ibu, Bu Ian, Pak Ian. Gimpun. Pokoknya kalau pakai aina berarti kita mendoakan keluarga kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, agar kita diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa berzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik dan benar. Itu kita butuh pertolongan Allah, Bu. Karena saya ulang, tidak sedikit orang itu pas bulan Ramadan tidak ada kemampuan, Bu. Walaupun punya kemauan. Punya kemauan alhamdulillah lah. Tapi kalau nggak ada kemampuan kan akan lebih baik kalau kita ya punya kemauan dan punya kemampuan. Dan itu saya ulang tidak akan bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Kembali pada prinsip dasar la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Saya pribadi itu, ini jenengan boleh setuju boleh tidak terserah ya. Saya pribadi itu kalau bulan Sya'ban terutama menjelang Ramadan ya, 15 Sya'ban ke sinilah. Dan malam-malam Ramadan itu hampir tiap malam-malam Ramadan saya berusaha untuk minum air Zam-Zam sambil berdoa kepada Allah. Doa dasarnya tetap Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da', itu tetap saya tambah, saya tambahkan kalau kata Nabi au kama qal al ma'u zamzam lima syuriba, air Zam-Zam itu untuk apa dia minum, terserah untuk apa dia minum. Nah, saya tambahkan ini Bu biasanya kalau menjelang Ramadan dan malam-malam Ramadan. Bismillah, kuat ibadah, kuat mujahadah, kuat melek gak ngantuan. Itu insya Allah rutin itu. Saya gitu. Bismillah. Karena saya merasa betul bahwa saya ini butuh pertolongan Allah. Sementara kan Ramadan itu kan kebaikan melimpah ruah nggak biasanya. Rahmat diobral nggak biasanya dengan sangat luar biasa. Pahala diobral dengan luar biasa nggak biasanya. Ampunan, pemaafan dari Allah itu diobral nggak biasanya. Luar biasa nggak biasanya pokoknya. Aneka ijabah doa, aneka jaminan bebas dari neraka, siksa neraka. Itu di bulan Ramadan melimpah ruah nggak biasanya. Nah, sementara kan kita ini harus sadar bahwa kita ini nggak bisa kecuali dipisahkan oleh Allah, nggak mampu kecuali dimampukan oleh Allah. Nah, saya merasa betul bahwa saya ini butuh pertolongan Allah. Kita ini butuh pertolongan Allah. Nah, karena butuh ya diantaranya ya kita menggunakan kekuatan langit, kekuatan Allah, jalur langit maksud saya, kekuatan Allah, jalur langit, yaitu diantara dengan minum air Zam-Zam. Kalau nggak punya Zam-Zam nanti ke rumah ada itu. asal ke rumah. Botol kecil ada lah, botol kecil. Allahu Akbar. Itu diantara. Ini monggo lah terserah jenengan lah bagaimana itu. Yang penting bagaimana kita ini diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah, supaya kita ini mau dan mampu untuk beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Itu seperti itu. Nah, karena memang bulan Ramadan itu kebaikan melimpah ruah, nggak seperti biasanya, maka sepatutnya lah kita ini mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Saya tertarik dengan itu spanduk yang ditaruh di patung ikan itu sama di beberapa tempat. Ramadan kedatangannya bukan kita tunggu tapi kita persiapkan gitu ya. Ya, itu betul itu. Judul itu betul itu. Saya setuju itu. Jadi Ramadan kedatangannya jangan ditunggu tapi dipersiapkan. Karena dulu di kampung saya itu kalau menjelang Ramadan itu anak-anak di langgar-langgar itu menyanyikan sebuah syair
bunyinya gini. Dayoe teko beberno kloso itu. Iya. Tamunya mau datang. Karena Nabi itu mensikapi Ramadan itu seperti tamu. Ibu mungkin sudah sering mendengar kalau di hari pertama di bulan Ramadan, ini kayaknya Ramadannya beda kita ya. Karena kalau ijtima hakiki bagi yang hisab itu kemungkinan tanggal 18 sudah dihitung 1 Ramadan. Bagi yang ru'yah karena tanggal 17 malam 18 itu rasanya tidak mungkin hilal bisa dilihat. Jadi imkanur ru'yahnya itu kemungkinan tanggal 19. Jadi 18 malam 19 ya. Kemungkinan ya, beda kemungkinan. Kalau saya nasi menterinya kemarin tuh top. Iya. Itu dia yang tahun lalu. Iya. Itu dia ngalah gitu kayaknya sih. Ya mudah-mudahan, ya mudah-mudahan. Iya. Ya mudah-mudahan. Kan saya bilang apa? Saya nggak ngomong pemerintah, saya ngomong kalau pakai metodologi. Makanya saya tadi nggak ngomong Muhammadiyah atau pemerintah, enggak. Saya ngomong yang metode ru'yah sama metode hisab. Itu kayaknya beda. Nah, kalau soal menterinya nanti bagaimana itu terserah lah itu ya. Ya. Wallahu alam bishawab. Harapan kita sih emang bareng-bareng aja lah. Kita kan makmum ikut aja. Dan memang yang berhak mengeksekusi hilal, yang berhak mengeksekusi hilal awal Ramadan atau awal Idul Fitri itu adalah pemerintah sebenarnya. Tapi ya sudahlah, masing-masing aja. Yang penting jangan berantem gitu ya. Jangan berantem. Balik lagi ya. Jadi ketika awal Ramadan itu maghrib itu Nabi berucap marhaban ya Ramadan. Jadi ada ucapan tarhib. Tarhib itu bukan tarhib ya. Kalau tarhib itu menakutkan, menakut-nakuti. Mau kemana bu? Tarhib Ramadan. Oh, itu menakut-nakuti Ramadan. Yang betul tarhib pakai hak ya. Kalau tarhib itu menyambut kedatangan bulan Ramadan. Itu Nabi seperti menyambut tamu itu. Sehingga Nabi menggunakan istilah qad ja'akum Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini kan aneka jaminan dari Allah itu melimpah ruah nggak biasanya, aneka kebaikan-kebaikan itu melimpah ruah. Nah itu kalau kita, saya mungkin sering sampaikan di sini ya, itu kalau kita ingin menjaring keutamaan bulan Ramadan yang luar biasa, ampunan Allah di dalamnya, rahmat di dalamnya, keberkahan di dalamnya, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan itu, kalau kita hanya menggunakan badan kita saja untuk menjaringnya, itu kok rasanya kok nggak banyak yang bisa kita peroleh itu. Karena badan kita ini kan syarat dengan limitasi, syarat dengan batas. Ya, jadi kita ini penuh dengan keterbatasan. Maaf ya kan kadang ya ada sakit-sakitnya, kadang ada ngantuk-ngantuknya, kadang ngantuan malahan itu. Kadang ya ada mual-mualnya, muales-mualesnya. Kan gitu ya Bu ya. Kadang ada lupa-lupanya juga. Ya, namanya manusia. Makanya kalau kita menjaring keutamaan Ramadan itu hanya dengan badan kita ini aja, kok rasanya itu loh nggak banyak yang bisa kita peroleh itu. Tapi kalau kita melibatkan banyak orang untuk beribadah kepada Allah, yang ibadah mereka itu dengan ibadah mereka kita dapat bagian pahala yang sama. Nah itu baru insya Allah ya, itu maksimal itu insya Allah kalau begitu. Caranya bagaimana Ustadz? Ya caranya bantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, yang mudah-mudahan dengan bantuan kita itu sekian banyak orang yang beribadah kepada Allah di bulan Ramadan itu kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 85 itu Bu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapapun yang memberikan pertolongan yang baik, maka Allah akan berikan pahala yang sama dengan pertolongan tersebut atau dengan yang ditolong tersebut. An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapapun yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan diberi pahala yang sama dengan pertolongan tersebut atau yang ditolong tersebut itu.
Itu makanya kalau saya sering bilang di mana-mana, kalau sebagian kita mungkin sering ngasih ke orang itu menjelang Idul Fitri, itu nggak salah, itu betul, itu teruskan, itu kebaikan, nggak apa-apa, teruskan. Cuman kalau bisa ada yang diagendakan menjelang Ramadan gitu, menjelang Ramadan. Harapannya itu nanti dipakai di bulan Ramadan sehingga kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang menggunakan itu gitu. Jadi contoh misalnya Bu Umi sebagai kepala yayasan ke guru-guru SDIT misalnya itu ngasih tunjangan beras menjelang Ramadan gitu. Lah itu sekian banyak guru beserta keluarganya yang sahur dan berbuka karena Bu Umi yang mengucurkan bansos apa namanya beras ya itu. Ya itu Bu Umi sebagai kepala yayasan bisa dapat bagian pahala yang sama dengan sekian banyak keluarga guru yang dibantu oleh beliau menjelang Ramadan nanti. Jangan sekarang kejauhan, menjelang Ramadan nanti aja. Kalau sekarang nanti keburu habis berasnya. Nah ini contoh aja. Itu seperti itu. Ada yang protes ke saya. Kalau dikasih menjelang Ramadan nanti Idul Fitri minta lagi Ustaz. Ya kalau ada kasih lagi. Nah, ya termasuk kita mengambil kesempatan untuk membantu berbuka orang-orang yang berbuka, terutama di masjid-masjid atau di musola-musola di mana banyak orang transit ya. Kalau di sini mungkin Al-Furqan itu banyak orang lalu lalang itu transit di situ. Al-Asyhada banyak juga nggak Asyhada? Asyhada orang setempat apa banyak juga nih? Oh nggih pun. Kan soalnya di dalam kan. Kalau di sana kan memang agak nggih monggo terserah. Kalau Asyhada malah sering surplus dananya itu. Masya Allah. Yang bantu buahnya Masya Allah. Jadi singkat kata singkat cerita, ambil kesempatan itu, walaupun hanya kurma yang bisa kita berikan, walaupun mungkin hanya air yang bisa kita berikan, empek-empek juga nggak apa-apa lah. Mulet empek. Jadi pokoknya apalah yang bisa kita lakukan itu kita keluarkan. Pokoknya ambil bagian, jangan sampai tidak mengambil bagian. Nah, ya tentu semampu kita gitu ya. Apalagi kalau kita bayar listrik masjid, bayar listrik musola. Itu sekian banyak orang merasa nyaman beribadah di musola itu, merasa nyaman beribadah di masjid itu gara-gara kita yang bayar listriknya. Ya tentu mungkin nggak kita sendiri kan patungan di operasional. Kalau di Asyhada itu kan kota amalnya ada operasional masjid ya. Itu di situ insya Allah kita ambil bagian pahala di situ. Kita ambil bagian pahala di situ. Jadi singkat kata singkat cerita ya ambil bagian di situ. Wah Ustadz itu kan contohnya yang berduit. Kalau nggak punya duit gimana? Gampang, kasih tahu yang punya duit. Ya betul. Iya, karena itu kan yang berduit. Kalau yang nggak berduit, iya, kalau yang nggak berduit ya kasih tahu yang punya duit. Kan dalam hadis Sahih Muslim, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Jadi orang yang memberitahu kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti yang melakukan kebaikan itu. Jadi man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi itu. Aukamakal pun. Nah, pokoknya Ramadan itu manfaatkan betul untuk begitu. Nah, supaya kita dapat banyak Bu. Nggak hanya sebatas yang kita peroleh dengan badan kita aja. Tapi jangan begini juga ya, mentang-mentang udah nyumbang banyak musola, banyak masjid, banyak orang, terus berarti saya udah punya passive income banyak ini. Nah, berarti saya sudah santai-santai aja. Jangan. Tetap kita harus berusaha, bermujahadah. Makanya tadi saya ulang, biasanya kalau saya pribadi, jangan terserah. Kalau saya pribadi biasanya menjelang Ramadan, misalnya setelah Sya'ban 15 Sya'ban, kan Senin besok malam Sya'ban ya malamnya itu. Nah itu saya biasanya kalau sudah malam Sya'ban itu sampai nanti malam-malam Ramadan terutama itu minum air zam-zam sambil, karena kita merasa butuh pertolongan Allah ya. Itu jadi ya di samping doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Itu siapa kan pernah bilang ya kalau saya jam-jam itu kan sampai sedikit dikasih air putih. Iya. Saya biar nggak bilang
Ya, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Yang penting kan ada unsur zam-zamnya. Iya, tidak apa-apa. Ibu nanti misalnya ke rumah asal ke rumah saya tapi ya. Gitu. Dapat zam-zam segini, taruh aja segalon, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Apa? Iya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, ya, kalau di saya masih asli itu, nggak saya campur itu, gratis ya. Jadi saya ulang sekali lagi, itu saya tambahkan tadi doa Bismillah, kuat ibadah, kuat mujahadah, kuat melek gak ngantuan. Nah, itu saya tambahkan itu. Ya, alhamdulillah, masya Allah Bu, saya itu kan kalau 10 hari terakhir terutama kan malam iktikaf itu di Asyuhada, insya Allah rutin itu. Kadang pagi kuliah subuh ya, dengan izin Allah ya diberi kekuatan dengan izin Allah. Ya semua kembali pada Allah ya. Semua kembali pada Allah. Ya qadarullah diberi kekuatan, semua kembali pada Allah. Kenapa ya, intinya satu, kita ini butuh pertolongan Allah. Kadang ada orang yang mau tapi tidak mampu gitu. Yang bahaya itu sebenarnya mampu tapi tidak mau, itu lebih bahaya itu. Karena bagi yang mau saja itu sudah bagus itu. Walaupun mungkin ada yang tidak mampu, tapi yang lebih bagus lagi adalah punya kemauan dan kemampuan. Yang kurang bagus itu punya kemampuan tapi tidak punya kemauan. Nah, itu rugi itu, naudzubillah min syarri dzalik. Nah, di dalam bulan Ramadan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan kan? Yang Allah bilang Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, malam Qadar itu malam di mana kata Allah ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Amr itu kata Ibnu Abbas maknanya, tafsirnya adalah takdir ya. Jadi kan takdir kita ini Bu telah tercatat dengan baik di Lauhul Mahfuz. Sudah ada catatan takdir kita di sana. Nah, rupanya kalau kita merujuk pada informasi ayat itu kata Ibnu Abbas, kamakal, takdir alam semesta terutama manusia dan jin terutama itu ditata ulang oleh Allah dalam skala besar-besaran. Itu di malam Qadar. Jadi di malam Qadar itu takdir itu ditata ulang dalam skala besar-besaran. Eksekusinya itu di malam Qadar. Nah, takdir-takdir mana yang ditata ulang di malam Qadar itu dan dieksekusi di malam Qadar itu penetapannya pada malam nisfu Sya'ban. Itu bukan kata saya, kata Ibnu Abbas. Nanti Ibu bisa cek dalam tafsir Ibnu Katsir ketika Ibnu Abbas menjelaskan ayat itu. Jadi kata Ibnu Abbas, takdir yang dieksekusi di malam Qadar itu atau yang ditata ulang dalam skala besar-besaran di malam Qadar itu ditetapkannya di malam nisfu Sya'ban. Itu kata Ibnu Abbas. Jadi malam Qadar dengan malam nisfu Sya'ban itu ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Makanya kalau malam Qadar kan dirahasiakan oleh Allah ya, kita tidak tahu kapan. Tapi kalau malam nisfu Sya'ban kan kita tahu. Dan kita bersyukur pada Allah, hisab dan ru'yah kemarin bareng ya, 1 Sya'bannya bareng. Berarti nisfu Sya'bannya insya Allah bareng, yaitu Selasa besok itu, tepatnya Senin malam Selasa. Ya, Selasa itu tanggal 15 Sya'ban, Selasa itu. Selasa itu tanggal 15 Sya'ban dan Senin malam Selasa, Senin maghrib itu sudah mulai masuk nisfu Sya'ban. Nah, para ulama salafus soleh dalam hal ini sependek yang saya tahu dari generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in terutama, itu terbelah menjadi 3 dalam mensikapi malam nisfu Sya'ban itu. Yang pertama, menghidupkannya di masjid-masjid atau di musola-musola. Ini para salafus saleh yang tinggal di daerah bumi Syam, dekat Romawi, sekaligus syiar ini. Yang kedua, menghidupkannya di rumah masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, menganggap malam nisfu Sya'ban itu sebagai malam biasa aja. Jadi ya nggak ada khusus, ya seperti biasa aja. Saya secara pribadi termasuk yang tidak setuju kalau
dikatakan malam itu sebagai malam yang biasa. Karena ada, yaitu, tapi pendapat itu ada gitu ya, tapi saya tidak sepakat gitu ya. Yang saya sepakati yang pertama dan yang kedua tadi. Karena ada sebuah hadis ini riwayat al-jamaah, sekelompok ahli hadis. Hadisnya yang saya pernah baca dari penjelasan para ulama, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Di mana innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min sya'bana fayaghfiru li jami' khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Jadi sesungguhnya Allah bertajalli di malam nisfu Sya'ban dan mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang mengadu domba atau berantem. Jadi orang yang berantem atau orang yang suka mengadu domba. Saya mau terangkan dulu ini, Bu. Jadi pada malam itu Allah memperhatikan seluruh makhluknya. Sebenarnya setiap saat Allah memperhatikan makhluknya. Tapi kalau ada hadis mengatakan Allah memperhatikan, berarti ini perhatian secara khusus. Secara umum perhatian Allah itu dibagi dua, Bu. Ada perhatian secara umum, ada perhatian secara khusus. Nah, malam nisfu Sya'ban itu Allah memperhatikan hambanya secara khusus. Buktinya di hadis itu Nabi menambahkan dan Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali musyrik dan musyahin. Berarti apa maksudnya, Bu? Berarti pada malam itu, pada malam nisfu Sya'ban itu Allah memperhatikan hambanya dengan ampunannya. Maka wanti-wantinya jangan sampai kita masuk dalam kategori yang tidak Allah ampuni gara-gara berbuat syirik atau gara-gara berantem. Itu jangan sampai. Maka kalau suami ngajak berantem, sorry mas, besok aja. Besok aja mas. Atau yang sedang berantem gencatan senjata dulu, malamnya aja ya, besok lagi ya. misalnya. Tapi intinya pokoknya wanti-wanti saya jangan sampai kita berantem pada malam itu. Pada malam itu mungkin ada beberapa amalan-amalan yang tidak semua orang sepakat misalnya. Saya sering bilang ke jamaah, sudahlah jangan dibahas di malam itu, karena ngerinya nanti berantem di medsos biasanya itu. Orang berantem. Kan sayang sekali. Malam di mana Allah berjanji akan mengampuni seluruh makhluknya, tapi yang bersangkutan tidak termasuk yang diampuni gara-gara berantem itu. Jadi mending saat malam Sya'ban itu tahan mulut, tahan lisan, tahan tangan, itu aja. Daripada nanti mengundang apa? Pertikaian. Tidak termasuk bertikai, tidak termasuk berantem kalau kita diberantemin, Bu. Jadi ada orang itu maunya damai, maunya baik, tapi diserang terus. Nah, itu yang diserang itu nggak masuk. Karena dia kan nggak mau berantem. Tapi kalau diladeni, nah itu diladeni itu dijabanin ya udah itu. Jadi nanti Pak Kris ngomong apa di ngono ae. Misalnya. Nah, ini perlu saya ingatkan, termasuk untuk saya sendiri harus saya ingatkan itu. Nah, pada malam itu jangan dilewatkan begitu saja. Jadi harus sepatutnya lah kita hidupkan dengan amalan-amalan yang kita lebihkan gitu loh, Bu. Kebaikan yang kita lebihkan. Terserah panjenengan, apakah jenengan ikut yang pendapat yang pertama dihidupkan di masjid-masjid atau di musola, monggo terserah. Atau masing-masing di rumah, monggo terserah. Yang penting malam itu jangan tidak dihidupkan. Dengan apa, Ustadz? Sependek yang saya baca ya, yang sampai kepada kita sebagai amalan khusus yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW, itu saya belum pernah ketahui. Kecuali ada hadis sahih Muslim, Nabi di malam nisfu Sya'ban itu ziarah kubur. Ada hadisnya sahih Muslim. Nabi di malam nisfu Sya'ban itu beliau ziarah kubur Baqi ya. Jadi mana kalau ikut amalan khusus Nabi, malam itu ziarah ke Baqi sana. Tapi untungnya oleh para ulama itu tidak dipahami sebagai amalan khusus. Artinya gini, Bu, kalau merujuk pada dalil-dalil yang sahih atau yang hasan berkaitan dengan masalah ini, berarti malam itu yang penting dihidupkan. Terserah mau ikut yang baca Yasin 3 kali, monggo silakan, tidak ada masalah. Yang penting kalau bukan dari Nabi, jangan dibilang dari Nabi, gitu aja. Mau sholat tasbih, monggo silahkan pokoknya silahkan. Monggo, yang penting ada kebaikan yang kita lebihkan ya. Mau sodako aja, monggo silahkan. Mau bikin kajian ilmu silahkan, majelis taklim monggo silahkan.
Yang penting itu jangan dilewatkan begitu saja tanpa kebaikan yang kita lebihkan gitu loh Bu ya. Mau silaturahim monggo silahkan, mau itikaf ya monggo silahkan, tidak ada masalah. Yang penting malam itu jangan dilewatkan dengan kesia-siaan. Saya membaca penjelasan banyak para ulama tentang masalah ini. Ini penjelasan para ulama yang saya baca Bu ya. Di antara yang saya baca dan yang saya ingat ya, ada ulama yang menjelaskan begini, ada orang itu bisa jadi takdirnya mati pada tahun ini gitu. Tapi menjadi tidak jadi dengan izin Allah gara-gara dia menghidupkan malam Sya'ban itu, sehingga ya tadi dia ajalnya termasuk yang dalam daftar yang ditata ulang oleh Allah. Nah, tapi ada juga orang, kata seorang ulama, yang bisa jadi di malam nisfu Sya'ban itu tidak ada di tahun ini tidak ada takdirnya punya rumah gitu. Tapi karena dia menghidupkan malam Sya'ban itu Allah takdirkan di tahun ini dia punya rumah gitu. Di antaranya gitu. Ada orang kata ini para ulama bisa jadi di tahun ini tidak ada takdir jodohnya. Nah, tapi karena dia bermohon sama Allah, Allah takdirkan tahun ini dia punya jodoh. Kalau mau kita teruskan bisa jadi dia tidak ada takdir punya anak di tahun ini. Tapi dengan izin Allah karena dia menghidupkan nisfu Sya'ban dia punya anak dengan izin Allah di tahun ini. Bisa jadi nggak ada takdir haji tahun ini, tapi dengan izin Allah haji tahun ini, amin insyaallah. Kita semua ya bersama keluarga, amin Allah. Ya haji lagi, amin Allah insyaallah. Itu seperti itu. Oh, saya kemarin itu umroh itu biasa Bu, gratisan Bu. Iya alhamdulillah. Jadi itu Tahatus Mini'am itu jadi tahun 2019 itu kan saya haji itu saking senengnya saya itu, saking syukurnya sama Allah itu bisa haji, karena nggak kebayang bisa haji kan secepat itu juga. Nah itu saya itu saking syukurnya itu saya bilang gini sama Allah itu, pun andaikan ini terakhir saya ke Mekah nggak apa-apa lah, yang penting saya sudah bersyukur bisa haji, saya bilang gitu. Nah setelah saya pulang saya mikir itu, saya tidak menyesali syukur saya, tapi menyesali perkataan saya. Nggak balik lagi ke Mekah itu. Iya. Saya sesali itu. Ucapan saya terakhir itu saya sesali itu. Saya ada kekhawatiran, waduh kalau Allah nggak panggil saya lagi gimana? Karena nggak bisa dipungkiri ternyata ya kesana itu ada kerinduan gitu sebagai. Kalau orang yang ada iman kan pasti ada kerinduan. Ada kerinduan ke kota Rasulullah Muhammad SAW. Ada kerinduan ke Ka'bah Baitullah itu. Kok qadarullah, saya ditelepon oleh timnya jamaah saya yang punya travel itu, Pak Ustadz, Bu Karmila mau mengumrohkan Pak Ustadz. Dek. Saya Mbak ya, saya diam. Ketenggengen saya itu. Wah, alhamdulillah Allah mau manggil saya lagi itu. Saya berangkat lagi, alhamdulillah. Itu aja seakan kita Madinah dulu ya. Gitu deg-degan ini sampai Mekah apa enggak saya ini. Takutnya Allah nggak mau terima saya lagi. Deg-degan, alhamdulillah kok sampai juga ke Mekah, sampai umrah alhamdulillah, sampai menyentuh Ka'bah alhamdulillah, masyaallah. Jadi artinya berarti Allah masih mau terima. Alhamdulillah itu. Jadi balik lagi itu tahatus Mini'am. Jadi ya kalau doa kan tidak ada masalah, atau kita berdoa kan, kita bisa haji atau enggak, tidak menutup kemungkinan kalau Allah berkehendak. Kalau Allah bilang kun, baik, enggak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang di antara munajat saya yang sering itu gini sih, ya saya ini kangen ya Allah sama Rasulullah Muhammad SAW. Ya Nabi itu dikirim ke mimpi saya gitu loh gitu. Terus saya itu sering secara diplomatik saya bilang sama Allah gini, tapi jangan deh ya Allah, beliau nanti ya jangan, beliau terlalu sibuk, saya aja yang kesana. Kok tiba-tiba kesana lagi, alhamdulillah. Kan daripada beliau kesini saya aja yang kesana ya Allah. Nah pun itu doa. Pun balik lagi itu monggo nanti di malam-malam Sya'ban itu monggo. Dan kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Beliau mengatakan
ada 5 malam yang doa itu mustajabah, kata Imam Syafi'i dalam kitab Beliau mengatakan inna du'a, ini kata Imam Syafi'i ya, inna du'a, sungguhnya doa itu yustajabu, dikabulkan atau mustajabah, fi khamsi layalin, di 5 malam. Jadi ada 5 malam di mana doa itu mustajabah. Yang pertama fi lailatil jumu'ati, di malam Jumat. Itu doa insyaallah mustajabah. Wa lailatil adha, dan malam Idul Adha. Wa lailatil fitri, dan malam Idul Fitri. Wa awwali lailatin min Rajaba, dan awal malam bulan Rajab. Wa lailatin nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Itu kata Imam Syafi'i ya. Jadi ada 5 malam yang kalau kita berdoa di malam-malam itu insya Allah doa mustajabah. Yang pertama malam Jumat, yang kedua malam Idul Adha, yang ketiga malam Idul Fitri, yang keempat malam awal Rajab, yang terakhir yang kelima malam nisfu Sya'ban. Makanya saya ulang Bu ya, jangan lewatkan malam nisfu Sya'ban itu dengan kesia-siaan, tapi isi dengan aneka amalan-amalan yang dengan amalan itu besar harapan kita agar nanti di malam Qadar kita mendapatkan keutamaan malam Qadar secara optimal. Karena kata para ulama gini Bu, penjelasan para ulama yang saya baca juga diantaranya adalah orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu punya kans besar untuk mendapatkan keutamaan malam Qadar. Tadi saya ulang ya, malam Qadar kapan kan kita tidak tahu Bu, dirahasiakan oleh Allah. Tapi malam nisfu Sya'ban kita tahu. Maka saya ulang tadi, orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu punya kans besar untuk mendapatkan keutamaan malam Qadar. Itu lebih ke sampai sore dari maghrib sampai jam 12 atau paginya? Bentangan waktunya dari maghrib sampai subuh. Berarti bentangan waktunya. Kalau lebih utamanya saya belum pernah baca penjelasannya. Saya belum pernah baca. Apakah nisfu Sya'ban itu yang paling utama awalnya, pertengahannya atau akhirnya? Saya belum pernah baca. Cuman malam itu hendaklah kita ambil bagian lah, apa di awal malamnya, apa di pertengahannya atau di akhirnya gitu. Monggo silahkan dihidupkan aja gitu. Jadi entah di awalnya atau pertengahannya atau di akhirnya. Nah, saya belum pernah baca sih, belum pernah baca penjelasan ulama yang mengatakan yang awalnya lebih utama, saya belum pernah. Atau pertengahannya belum pernah. Karena dulu ulama-ulama itu menghidupkannya ya dihidupkan dengan aneka kegiatan yang bisa dikerjakan di malam itu. Itu seperti itu. Monggo lah ambil bagian di mana itu. Itu seperti itu. Baik, itu Bu diantara hal-hal yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan persiapan Ramadan dan berkaitan pula dengan nisfu Sya'ban. Kalau tidak ada pertanyaan saya akan teruskan. Sebelumnya saya kasih kesempatan mau tanya dulu, monggo silakan tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh mau kalau ada. Oke, monggo. Berarti malam nisfu Sya'ban itu bisa negosiasi sama Allah. Bisa. Iya, bisa. Betul, silakan aja. Yang penting pada malam itu kita manfaatkan untuk kita ini bermohon kepada Allah aneka kebaikan-kebaikan. Nah, termasuk ya tadi misalnya ibu mohon kepada Allah berkaitan dengan rezeki. Monggo silahkan. Pempeknya go internasional juga enggak apa-apa. Lah enggak ada apa-apa. Sudah beberapa tahun itu saya amalkan. Memang benar-benar negosiasi sama Allah itu benar-benar terjadi. Oh ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi itu khusus ibu aja itu. Saya yakin Pak Ustaz. Ya. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo Bu, monggo. Di luar materi. Silakan. Waktu itu pernah kita ke kampung aku itu kan sholat bareng-bareng Ustaz. Sebelah saya tuh mau sholat yang berdua gitu bawa sajadah satu digelar gini. Sebelah saya negor gitu. Bu, nggak boleh sajadah itu begitu. Masa ini yang buat kaki buat itu benar apa enggak? Nah, terus kalau kita salah gitu
Kalau secara hukum sih tidak ada masalah. Ya kayak ini aja, karpet kan kita injek-injek juga. Ya, jadi kalau secara hukum sih nggak ada masalah. Mungkin itu soal rasa kali ya, soal rasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu soal rasa sih. Itu orang kota aja, orang kampung sih nggak gitu orang kampung. Iya. Ya, tapi memang gini, saya baru ngeh itu di beberapa masjid itu ada bapak-bapak bawa sajadah itu dideweni dewe itu. Saya baru ngeh, ternyata memang ada sebagian orang itu yang merasa tidak nyaman dengan digelarnya sajadah memanjang karena sebagian orang merasa risih karena bekas kaki itu. Itu memang betul itu. Tapi tidak dalam konteks hukum itu konteks rasa aja sebenarnya. Wallahu a'lam. Jadi kalau untuk wilayah kota, jangan pakai sajadah sendiri itu bukan tidak termasuk egois gitu. Enggak, insyaallah. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Baik. Menvasektomi kucing boleh apa tidak? Secara prinsip dulu ya, saya mau prinsip dulu. Kalau tidak ada keperluan atau kemaslahatan yang lebih besar, secara prinsip tidak boleh. Itu dulu ya, hukum dasarnya dulu. Jadi menvasektomi binatang dalam hal ini kucing misalnya, kalau tidak ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju atau tidak ada kemadharatan yang dicegah dari situ, maka hal itu tidak boleh. Itu dulu ya. Nah, kecuali memang ini harus, karena kalau tidak nanti akan menghamili banyak janda-janda kucing dan anaknya semakin tidak terkontrol, semakin tidak terkendali, dan banyak anak-anaknya yang kadang nggak keurus sampai kemudian dibuang di got atau ketabrak kendaraan mati macam-macam. Nah, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dari binatang-binatang itu, maka dengan terpaksa, kalimatnya begitu, divasektomi. Tidak apa-apa kalau itu yang saya tahu. Sependek yang saya baca dalam penjelasan fikih itu, fikih kontemporer ya, itu tidak ada masalah asal dengan tujuan kemaslahatan yang lebih besar atau mencegah kemungkinan madharat yang tidak diinginkan itu. Itu wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu. Yeah. Perempuan minta cerai dengan suami, tapi suami tidak menceraikan. Terus habis itu kita ngurus perceraian itu karena dalam rumah tangga itu tanda petik ada masalah apa gitu, dikabulkan sama pengadilan. Itu kalau kita balik lagi hukumnya gimana? Bagus. Nanti kalau Ibu mau WA saya kirim video YouTube saya pas pembahasan tentang cerai gugat. Kalau Ibu mau, kalau enggak saya terangkan sekarang. Iya. Soalnya video yang itu memang membahas tentang cerai gugat saat itu saya membahas tentang bab pembahasan tentang kajian tentang cerai gugat. Secara umum perceraian itu dibagi dua. Ada oleh suami, ada oleh selain suami. Kalau oleh suami dengan atau tanpa alasan tidak ada masalah. Kalau oleh suami cerai itu dengan atau tanpa alasan secara hukum boleh. Saya ngomong secara hukum ya, boleh. Dengan atau tanpa alasan. Ya, tapi kalau oleh selain suami harus ada alasannya. Ya dimaksud selain suami maksudnya oleh istri yang mengajukan ke pengadilan atau oleh pengadilan oleh istri yang mengajukan cerai kepada suami, terus suami tidak mau kecuali dibayar, begitu dibayar dia baru mau menceraikan istrinya, itu namanya khulu. Atau melalui istri ke pengadilan, terus pengadilan memanggil suami nggak mau datang, diputus oleh pengadilan. Atau secara syar'i memang itu putus, seperti kalau suami murtad misalnya. Nah, itu kan putus secara syar'i namanya. Selain suami
kalau mau memutuskan perceraian itu harus dengan alasan. Jadi cerai yang melalui selain suami harus ada alasan. Seorang istri dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Ayyum mamra'atin sa'alat zaujaha talaqaha bi ghairi 'udrin lam turih raihatal jannah." Wanita manapun, termasuk wanita harapan indah, kalau minta cerai kepada suaminya tanpa alasan hukum yang benar, maka wanita itu tidak bisa mencium baunya surga. Nah, jadi harus ada alasan hukum yang benar. Alasan hukum yang benar itu diantaranya adalah misalnya agama terancam, fisik terancam, kehormatan terancam, harta terancam misalnya. Nah, ini diantaranya ya, itu yang menjadikan sebab seorang istri boleh mengajukan cerai gugat. Nah, menarik kemudian tadi diceritakan, taruhlah ini ada alasannya, mengajukan ke pengadilan. Ceritanya suami nggak mau menceraikan kan ya, sehingga dipanggil nggak mau datang berarti kan. Akhirnya pengadilan memutuskan, betul ya? Itu istilahnya cerai sepihak. Kalau dalam bahasa fikihnya namanya fasakh. Fasakh itu pernikahannya dibatalkan atau diputus ya oleh pengadilan. Nah, secara hukum tolaknya namanya tolak bain sughra, bukan tolak raj'i. Maksudnya apa Ustadz? Begini, kalau oleh suami kepada istri talaknya namanya tolak raj'i. Sehingga kalau dalam masa iddah 3 kali masa suci kok suami nyesel, suami bisa rujuk ke istri tanpa akad nikah baru. Nah, sementara kalau yang dikabulkan oleh pengadilan itu tolak bain sughra, tidak bisa rujuk. Nggak bisa rujuk. Kalau mau rujuk harus akad nikah baru. Nggak bisa rujuk, nggak bisa mah nyesel mah balik mah, nggak bisa. Harus akad nikah baru, pakai mahar yang baru, sigat akad baru, wali baru, saksi baru. Minta yang gede itu maharnya, mumpung ya. Kenapa? Walaupun suami nggak datang. Jadi pernikahan itu bisa batal oleh talaknya suami, oleh talaknya suami dengan bayaran namanya khulu, atau oleh keputusan hakim atau faktor syar'i tadi. Ya, jadi di medsos itu saya pernah nonton di IG itu ada seorang bapak-bapak posting ceramah beberapa ustadz tapi dipotong ceramahnya itu bahwa keputusan hakim atau pengadilan itu tidak memutus pernikahan. Oh, itu ngajinya kurang jauh itu. Ustadznya benar cuma dipotong-potong sama dia. Rupanya bapak ini termasuk yang digugat cerai oleh suaminya, oleh istrinya. Jadi pembenaran dia. Nah, jadi sebenarnya putusan hakim termasuk yang membuat sah putusnya pernikahan dengan tolak bain sughra namanya. Dan tidak bisa rujuk kecuali akan nikah baru. Kasus ini kisah nyata Bu ya. Tenang bukan orang sini, orang Kemang Pratama sana. Nanti orang sini saya ceritakan di sana. Ada jamaah saya orang Kemang Pratama, pagi-pagi sehingga saya pagi ya, itu telepon saya sambil nangis-nangis. Ustadz katanya, kenapa Bu? Saya bilang gitu. Saya kan mengajukan cerai gugat kepada suami ke pengadilan. Jadi mau mencerai gugat suami saya ke pengadilan. Suaminya karena nggak mau menceraikan, nggak mau datang kan. Nah akhirnya diputus pihak oleh hakim. Putusannya itu oleh hakim dikirim melalui surat. Keputusannya itu yang nerima suaminya, sama suaminya disembunyikan suratnya itu. Jadi sudah diterima surat putusan hakimnya, sama suaminya disembunyikan suratnya itu. Senggama saya tarik bagusan dengan suami saya. Begitu selesai senggama, suami bilang, "Ma, sebenarnya cerai gugat kamu dikabulkan pengadilan. Suratnya aku sembunyikan." "Lah, kenapa nggak ngomong?" Nangis telepon saya itu. "Saya takut zina, Ustaz, saya takut zina." Ya, ibu nggak tahu kan? Enggak, saya nggak tahu Ustaz ya. Ibu nggak tahu, ibu tidak berdosa. Emang nggak zina. Yang dosa itu suaminya, karena dia sudah tahu putusan hakim, dan masih senggama juga. Saya bilang gitu. "Terus gimana Ustaz?" Saya bilang. "Terus gimana Ustaz?" Saya nanya, "Lah, ibu mau jadi istrinya laki apa enggak?" Saya bilang gitu. Iya.
Ya kan kalau dalam proses khulu masih boleh serumah, kan belum ada putusan ya. Begitu ada putusan sudah harus pisah rumah kan, bukan istrinya lagi kan. Terus saya bilang, sekarang ibu maunya jadi istri lagi apa enggak? Saya bilang gitu. Kalau ibu mau jadi istrinya lagi, akad nikah baru. Akad nikah baru. Itu ya, akad nikah baru. Kalau enggak akad nikah baru enggak bisa karena tolak bain. Kenapa? Kalau suratnya belum disita, enggak usah. Bisa pakai nikah agama aja. Kecuali suratnya udah diambil. Kalau suratnya sudah diambil ya mau enggak mau harus isbat nikah lagi. Ya ke KUA lagi. Ya isbat nikah dulu, isbat nikah. Kan kadang gini loh Bu. Kadang gini Bu, putusan hakimnya udah turun, kutipan akte cerainya kadang belum keluar itu masalahnya di situ kadang. Makanya kalau segera diperbaiki barangkali bisa segera disegerakan. Kalau soal administrasinya ya, tapi kalau secara hukum asal buku nikahnya belum diambil sih masih bisa segera diakad nikah baru secara agama, tidak ada masalah insyaallah. Kalau secara agama siri aja nggak apa-apa. Ya asal suratnya masih ada ya. Kalau siri itu kan kalau sekarang dipidanakan katanya. Ya wallahu a'lam bishawab, asal syarat hukum terpenuhi sih nggak ada masalah sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau asal menghalalkan aja nggak. Asal suratnya masih belum disita. Jadi jawaban saya gitu Bu ya. Jadi seorang istri kalau menggugat cerai suaminya harus punya alasan. Harus itu, tidak boleh tidak punya alasan. Kalau tidak punya alasan tidak boleh. Ancamannya cukup berat, tidak bisa mencium baunya surga. Nah, nanti kalau suami tidak mau menceraikan, nanti hakim yang memutuskan. Putusan hakim itu punya kekuatan hukum memutus pernikahan. Namanya tolak bain sughra. Kalau suami misalnya ngajak damai, istri mau, silakan tapi akad nikah baru. Minta mahar yang gede Bu. Yang gede Mas maharnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu? Ya. Ada lagi yang lain mungkin silahkan. Kalau ada. Oke, monggo. Kalau kan ketika itu ada yang yang dibacakan oleh Ta'liq talak. Itu kan apabila meninggalkan istri 3 bulan berturut-turut, tidak menafkahi, putus. Nah itu apakah memang otomatis terjadi talak atau gimana? Ta'liq talak di buku nikah itu tidak wajib dibaca. Saya dulu termasuk yang tidak mau baca. Karena saya kan ngerti undang-undangnya kan, di undang-undangnya itu di PP nomor 1 tahun 74 itu tidak termasuk dalam keabsahan dalam nikah secara negara itu membaca ta'liq talak. Maka petugas KUA yang benar itu dia tidak memaksa membaca, tapi dipersilakan untuk membaca atau tidak membaca, ditawarkan sebenarnya itu. Mungkin saat itu ketika saya menikah karena dia tahu gelar saya SHI, saya kan jurusan KUA juga, jurusan kuliah saya dulu hukum keluarga kan saya dulu itu. Nah sehingga dia nggak memaksa saya baca. Nah setelah saya pelajari ta'liq talak itu yang ada di buku itu bukan ta'liq talak itu. Bukan ta'liq talak. Jadi ta'liq talak itu kalau di fikih begini Bu contohnya. Kalau kamu belanja online lagi, jatuh talak saya 1. Misalnya gitu. Oh, begitu istrinya belanja online, langsung talak suami 1. Itu ta'liq talak namanya. Nah, kalau itu kan enggak gitu. Kalau itu gini, kalau saya meninggalkan istri saya selama 6 bulan berturut-turut atau tidak menafkahi atau ada kekerasan badan apa macam-macam ya, fisik. Maka saya persilahkan istri saya untuk mengajukan ke pengadilan untuk cerai talak itu, cerai gugat itu dengan iwat 10.000. Nah, dan jatuhlah talak saya 1 kepada istri saya. Itu bukan ta'liq talak, itu izin dari suami untuk istri menggugat cerai dirinya kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, sebenarnya tanpa diucapkan pun itu menjadi alasan hukum. Jadi di antara alasan hukum seorang istri ke pengadilan untuk mengajukan cerai gugat kepada suami itu adalah karena di antara faktor fisik terancam misalnya, atau ketiadaan nafkah lahir dan atau batin. Itu di antara alasan hukum yang bisa dipakai oleh seorang istri untuk menggugat cerai suami di antaranya. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya bertahun-tahun gitu, Nggih. bisa tidak dinafkahi
menafkahi, kemudian istrinya ingin mengajukan cerai, ya itu belum pengadilan, itu tidak otomatis. Tidak otomatis. Kenapa? Karena itu bukan talak. Jadi saya mau terangkan dulu gini Bu ya. Di dalam Al-Quran pernikahan itu disebut dengan mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kuat. Ikatan pernikahan itu sampai surga. Targetnya begitu dalam Islam. Dan tidak ada yang bisa memutuskan ikatan pernikahan ini kecuali satu, kata talak dari suami, atau kata talak dari suami atas permintaan istri dan suami tidak mau asal dibayar. Itu namanya khulu, itu namanya cerai gugat, dan itu tolak bain sughra namanya. Dan yang berikutnya termasuk yang bisa memutus pernikahan adalah kata putus dari hakim. Kata putus dari hakim itu bisa memutus pernikahan, namanya fasah namanya. Sama statusnya tolak bain sughra namanya. Dan yang keempat yang bisa memutus pernikahan adalah faktor syar'i. Faktor syar'i yang dimaksud misalnya suami atau istri murtad. Itu naudzubillah min syarri dzalik, itu otomatis kalau itu. Syar'i, kalau yang unsur syar'i itu otomatis. Ini keluar Islam tidak haram ya. Ya, jadi gini, ini saya terangkan ya. Suatu saat ada jamaah saya, tenang, orang Bintara, bukan orang sini. Orang Bintara. Suatu saat si suaminya tadinya memang mu'alaf ya, orang dari luar Islam, dia masuk Islam. Suatu saat dia sakit. Mana anaknya udah mulai kelas 6 SD, udah pakai hijab anaknya itu. Nah, terus suatu saat si suami ini sakit, keluarganya dari agama sebelah itu datang menjenguk, mendoakan. Rupanya sembuh gitu. Nah, sembuh, dia kepencut balik ke agama sebelumnya. Murtadlah dia akhirnya. Murtad. Nah, si suami ngomong ke istrinya, "Ma, aku janji gak akan menggauli kamu, tapi kita jangan cerai ya, kita tetap serumah." Terus jamaah saya nanya, "Gimana Ustadz?" "Gak bisa Bu," saya bilang. Diper suami itu murtad, diper suami murtad itu pula ibu bukan lagi istrinya. Itu faktor syar'i namanya. Diper ibu murtad itu, diper itu pula ibu bukan istrinya. Terus ulama bagaimana dalam memandang masalah ini? Di antara pendapat yang muktamad yang saya tahu adalah pendapat yang bisa jadi rujukan ya. Kalau sampai masa iddah habis, suami tidak kunjung masuk Islam, berarti si istri sudah bisa nikah dengan laki-laki lain. Tapi kalau dalam masa iddahnya istri tiba-tiba suami tobat dan masuk Islam kembali, maka terstatuskan kembali sebagai suami istri. Kalau yang ini modelnya begitu. Jadi bukan tipe yang tolak bain sughra tadi, bukan. Jadi kalau dia dalam masa iddah tiba-tiba dia tobat dan kembali masuk Islam, maka dia sah sebagai suami istri kembali. Tapi kalau sampai masa iddah habis tidak kunjung masuk Islam, sudah bukan lagi suami istri dan bisa menikah dengan laki-laki lain. Itu seperti itu. Kalau pendapat yang paling ekstrim, begitu suami murtad, dia sudah bisa langsung nikah sama laki-laki lain. Itu saking ekstrimnya. Ada pendapat itu ada. Cuman yang lebih aman yang tadi nunggu masa iddah. Karena kan maaf untuk membersihkan rahim itu kan, jangan sampai kemudian nanti bingung anak sopo. Itu seperti itu. Kalau yang ini enggak. Asal dia masuk Islamnya ketika istri dalam masa iddah. Tapi kalau istri sudah habis masa iddah, tidak bisa, sudah harus akad nikah baru kalau yang itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jadi nggih monggo Bu. Saya lihat di setelah kita baca doa tidak Nggih. ada yang bilang tambahannya apa? Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fih. Nggih. Ada bacaannya lagi. Nggih. Hadisnya 30.000 malaikat mencatat. Oh iya. Bagaimana Bu Ian? Thayyiban mubarakan. Ya. Oke. Saya malah enggak apa. Ada lagi ketemu. Kalau sudah sesuai nanti bisa ditambahkan jadi kan Enggak usah bingung. Jadi gini Bu, saya terangkan ya, saya terangkan. Enggak apa-apa? Iya, enggak apa-apa. Saya mau terangkan. Saya itu alhamdulillah sudah mempelajari fikih sholat itu
dari aneka versi lah, dari versi madhab Syafi'i asli atau versi 4 madhab, termasuk sifat sholat versi Syekh Albani dan beberapa ulama yang serupa dengan beliau rahimahumullah. Sependek yang saya baca, ini sependek yang saya baca itu, dalam sifat sholat Nabi itu, saya hampir tidak menemukan hadis Nabi menegur para sahabat berkaitan dengan bacaan sholat, dalam arti ditegur karena salah. Saya hampir tidak pernah baca itu. Hampir tidak saya temukan hadis dalam sekian banyak buku yang saya baca tentang sifat sholat Nabi itu, Nabi menegur para sahabat berkaitan dengan bacaan. Tapi kalau berkaitan dengan perbuatan, Nabi banyak menegur itu. Karena kan inti hadisnya kan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, hadis Bukhari Muslim, sebagaimana kalian melihat saya salat. Melihat itu pakai mata, pakai kuping. Pakai mata. Makanya yang Nabi lihat gerakan. Yang banyak dikoreksi gerakan, yang sujudnya kurang benar, rukuknya kurang benar, tidak tumakninah, itu banyak dikoreksi oleh Nabi itu. Dan itu fatal memang. Tapi kalau bacaan, itu yang ditegur oleh Nabi karena fatal itu hampir tidak ada. Saya belum pernah baca lah paling tidak itu. Kecuali pernah ada anak kecil bersin. Ada orang bersin pas sholat, dia ngucap alhamdulillah, terus anak kecil itu bilang yarhamukallah. Selesai sholat Nabi bilang, negur yang ngucap yarhamukallah, sholat itu bicara dengan Allah, bukan dengan selain Allah. Nah, Nabi menegur itu aja, yang lainnya nggak tegur. Nah, termasuk ada beberapa bacaan-bacaan yang Nabi belum mengajarkan, tapi sahabat membacanya dan Nabi membenarkan. Di antaranya dalam hadis Sahih Muslim, iftitah itu. Ada sahabat berdoa, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu Nabi belum mengajarkan itu. Hadisnya Sahih Muslim. Nabi negur, tapi teguran bukan teguran fatal karena batal. Nabi bertanya, siapa tadi yang baca, kata Nabi? Saya, Rasulullah. Itu bacaanmu, gara-gara bacaanmu pintu langit dibuka. Nah, kalau pintu langit dibuka itu berarti turun ampunan atau ijabah doa. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian termasuk pas i'tidal itu, ada sahabat yang i'tidal, dia baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, itu Nabi selesai salat nanya, siapa tadi yang baca? Saya, Rasulullah. Itu 30 lebih malaikat berebut untuk mencatat kebaikan pahala yang kamu baca tadi itu. Ya, jadi sependek yang saya ketahui, Bu, Nabi boleh dikata hampir tidak pernah, bahkan mungkin tidak pernah menegur bacaan para sahabat, kecuali yang tadi itu aja yang fatal itu, ketika dia bilang yarhamukallah. Ya, karena itu ngajak bicara ke orang. Itu kan anak kecil itu. Ya, saya kira itu, Bu, Allahu a'lam bishawab. Ngomong. Lalu bilangnya sependek yang saya tahu, kenapa nggak sepanjang? Iya. Gimana ceritanya? Iya. Karena saya merasa bahwa ilmu saya nggak panjang, ilmu saya pendek. Ya, itu yang saya tahu. Jadi saya merasa ilmu saya pendek, tidak panjang. Nggih sampeyan. Ya, nggih, monggo. Perbedaan dalam sholat waktu saya, pengalaman saya yang waktu di luar ya Ustaz. Saya kan kebetulan apartemennya dekat sama masjid gitu. Saya kalau sholat asarnya itu berdekatan sekali dengan masuknya waktu maghrib. Tapi ada teman-teman yang se-Indonesia juga, mungkin kalau di sana kan agak jauh ya untuk masjidnya gitu ya, Ustaz. Jadi mereka tuh melalui HP dengan azannya. Tapi suatu saat karena suka berkunjung silaturahim ke rumah saya, kita waktu sholat asarnya berbeda gitu. Jadi saya ngikutin azan yang memang ada di masjid dan mereka mengikuti azan yang di HP gitu. Dan sempat berdebat juga sayangnya gitu. Saya bilang, oh belum masuk asar, saya bilang gitu. Saya masuk asarnya itu kalau di sana itu kalau dengar ikut di masjid itu sekitar
jam 5:30 sore asar. Jadi nanti untuk sholat maghribnya kira-kira jam 6 atau jam 6.15 lah baru maghrib. Jadi dekat sekali gitu jaraknya. Tapi kalau mengikuti HP jaraknya lumayan jauh gitu. Jadi Ibu yang kemarin di negeri mana itu? ya semua betul. Iya. Saya ikuti beliau ini. Iya. Nggih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang betul. Jadi ngikuti waktu masjid atau musola setempat. Ibu yang betul. Nah, beliau yang mengacu pada internet itu memang harus dikonfirmasi ke dunia nyatanya. Itu. Nah, kemarin itu saya kan sempat ke Cina kemarin itu. Nah, di Cina itu ketika saya setting di internet saya waktu Cina di Hainan, itu Hainan mana? Itu ada dua pilihan itu. Itu kalau saya salah klik sebelahnya itu salah waktu salah saya. Jadi saya harus tepat Hainan daerah Haiku apa gitu. Itu ada wilayahnya. Nah, jadi makanya kalau internet harus cermat, dan waktu di internet itu sepatutnya dicek ke waktu setempat karena bisa jadi salah. Nggak usah jauh-jauh, kita aja sekarang di Indonesia ini kan ada sholat pro gitu atau apa macam-macam itu mesti dikonfirmasikan loh ke waktu-waktu yang ada. Saya itu sampai detik ini menggunakan aplikasi yang saya konfirmasi ke beberapa masjid cocok lah gitu. Nah, yang nggak cocok nggak saya pakai. Kenapa? Karena ini khawatir karena berkaitan dengan sholat. Jadi justru kalau yang pakai internet itu harus dikonfirmasi ulang ke dunia nyatanya. Jadi tidak hanya sekedar percaya pada internetnya, tapi juga harus dikonfirmasi ke dunia nyatanya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang betul Ibu itu. Nggih, sami-sami. Di daerah mana itu Bu, kemarin itu? Mozambik. Oh, daerah Afrika itu. Nah. Iya, beda. Kalau Afrika Selatan beda lagi. Beda lagi. Itu daerah Mozambiknya. Oh, Mozambik. Iya, dia negara sendiri. Negara sendiri. Oh. Kalau ke South Afrika masih kita perbatasan juga mesti Masih pakai paspor. Paspor lagi. Oh. Ya, monggo yang lain silakan. Oh, jelas semua. Atau tidak jelas semua? Yang tidak kalah pentingnya, ini sambil nunggu asar kan ya? Okay. Kalau yang tidak kalah pentingnya itu kita menjaga niat. Karena yang tidak kalah pentingnya dari Ramadan itu adalah bagaimana ibadah kita itu tidak hanya sekedar sah atau tidak sah, tapi bagaimana caranya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kemudian kata para ulama, kalau ingin amal kita berkualitas dan diterima oleh Allah, itu syaratnya ada dua itu. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus benar itu. Jadi kalau ingin amal kita berkualitas, yang pertama harus apa Bu? Ikhlas. Yang kedua harus benar. Ini dirujuk kepada penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Mulk atau surah Tabarok ayat 2 itu Bu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah yang telah menciptakan hidup dan mati dengan segala pernak-perniknya untuk menguji kita siapa yang paling baik amal perbuatannya. Jadi paling bagusnya amal perbuatan itu kata para ulama diukur dari, kata Ibnu Abbas ya, diukur dari satu ikhlasnya, yang kedua diukur dari benarnya. Nah, ikhlas itu Bu dari kata akhlaso yukhlisu ikhlasun, artinya memurnikan. Apa yang dimurnikan? Yang pertama akidah kita, iman kita, tauhid kita. Jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang dapat merusak akidah kita Bu. Itu berupa syirik, murtad, dan kufur akan ayat-ayat Allah. Jangan sampai akidah kita terkotori oleh salah satunya saja, apalagi tiga-tiganya. Kalau sampai terkotori oleh salah satunya saja, apalagi tiga-tiganya, kok nggak tobat,
sampai matinya itu bisa menghadap kepada Allah dengan 0 kebaikan. Karena 0 kebaikan maka amalnya nggak ditimbang, Bu. Ditimbang itu kan amal itu kalau ada perbandingan baik buruk. Kalau nggak ada perbandingan baik buruk karena nilai kebaikannya 0, ya udah nggak usah ditimbang, langsung masuk neraka gitu aja. Nauzubillahi min syarri dzalik. Di antaranya ada firman Allah dalam Al-Quran, silakan baca terjemahnya, Bu, di surah Al-Kahfi ayat 105 itu, Bu, di antaranya. Coba baca terjemahnya, Bu. Oke. Monggo. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari Jumat. Kiamat. Bisa dibaca. Itu kalau kufur akan ayat-ayat Allah, kalau sampai nggak tobat lah, itu amal perbuatannya nggak ditimbang oleh Allah. Kenapa nggak ditimbang? Karena 0 kebaikannya. Hapus kebaikannya itu. Fahabitat amaluhum. Hapus kebaikannya. Atau ibu baca juga di surah Al-Kahfi, surah Al-An'am ayat 88. Baca terjemahnya. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha min ibadi walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Al-An'am ayat 88. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Kalau sampai berbuat syirik, kok nggak tobat sampai meninggalnya, ngerinya menghadap kepada Allah dengan 0 kebaikan, lenyap semua kebaikannya. Alih-alih berpahala Ramadannya, bisa jadi malah nggak dapat apa-apa gara-gara akidahnya terkotori oleh kesyirikan atau murtad atau kufur akan ayat-ayat Allah. Kufur akan ayat-ayat Allah itu contohnya apa? Misalnya dengan sengaja menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan apa yang nyata-nyata dihalalkan oleh Allah. Itu harus hati-hati itu. Gak boleh sembarangan. Nah, makanya kalau halal jangan diharamkan, kalau haram juga jangan dihalalkan. Yang nyata-nyata ya. Kecuali yang debatable itu apalah, ada perselisihan di antara para ulama, monggo lah. Itu yang pertama. Yang kedua yang mesti kita murnikan adalah niat kita untuk berbuat semata-mata hanya karena Allah. Ini dari adik saya, ini ada tulisan, suami di aturan terbaru juga ada masa tunggu. Kalau perempuan kan ada masa iddah. Dari laki-laki sekarang juga gitu, ada masa tunggu, nggak bisa langsung nikah lagi berarti. Yang sampai dia mengajukan beberapa kali nggak disetujui sama sidang gitu, itu kan kalau dia udah nyerahin gimana secara hukum? Oh, ya yang berlaku ketentuan agama. Kalau negara itu kan hanya formalitas surat menyuratnya aja, administrasi aja sebenarnya. Tapi Ya. udah otomatis itu udah itu. Iya, hukum agama berlaku. Hukum agama berlaku. Beberapa kali nggak Iya. gitu. Ya hukum agama berlaku tetap. Iya, hukum agama. Kalau hukum negara itu kan hanya administrasi aja sebenarnya. Tapi kenapa dia nggak bisa ngasih keputusan nalak ya? Jadi saya nggak apa juga Hakimnya. perceraiannya itu tidak disetujui. Bisa jadi alasannya nggak benar, mungkin alasannya. Sekarang itu kan Bu, sekarang itu yang saya tahu ya. Kalau ibu datang ke pengadilan, kalau dulu saksi bisa siapa saja. Saksi bisa siapa aja. Dulu joki saksi itu banyak. Ustadz kok tahu? Saya dulu pernah praktek di pengadilan agama. Nah, terus kalau sekarang nggak boleh. Sekarang itu gini Bu, misalnya suami bawa saksi, istri ngomong saya nggak kenal dia, ditolak sama hakim. Nggak bisa. Istri bawa saksi, kata suami saya nggak kenal dia, udah ditolak sama hakim itu. Nah, tadi sekarang itu ada istilah suami harus kenal saksi yang dibawa oleh istri,
istri harus membawa saksi yang dikenal oleh suami. Kalau nggak dikenal oleh hakim ditolak. Susahnya di situ sekarang. Ya ada baiknya juga sih sehingga tidak main joki aja. Lo dulu itu seorang suami itu bisa dipercaya oleh hakim dengan membawa saksi ya sopwa yang bisa dibayar. Joki saksi itu banyak dulu itu. Sekarang nggak bisa. Sekarang harus kenal sekarang. Kalau nggak kenal nggak bisa. Itu yang saya tahu di pengadilan begitu. Kasih bocoran aja kali ada yang mau anu ya. Jangan. Ya memang tidak. Kalau di hukum positif kita kan prinsipnya menikah itu dimudahkan, cerai dipersulit. Itu di hukum positif kita itu. Itu seperti itu. Oh berarti sekarang laki-laki ada masa tunggu juga untuk nikah secara negara. Ya, ono ae. Balik. Tenang Bu, ganti menteri, ganti aturan, tenang aja. negara nggak jelas, tenang aja. Semuanya harus kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi Bu? Oh sudah asal ya. Yang terakhir mengikhlaskan niat ya untuk berbuat semata-mata hanya karena Allah. Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Jadi nggak usah puasa niat sehat, nggak usah Bu. Niat puasa karena Allah. Sehat itu bonus. Ya, nggak usah juga niat kurus. Kayak itu. Ini kisah nyata ini. Ada jamaah di Kemang Pratama itu. Nah, tenang orang Kemang orang sini. Beliau itu cerita sama saya. Saya kemarin Ustadz awal Ramadan mencret beberapa hari katanya. Diare beberapa hari sampai kurus ya. Mungkin saya salah niat tadi Ustadz ya. Kenapa Bu? Saya dari awal niat puasa itu untuk supaya kurus Ustadz. Mencret. Makanya hati-hati. Niat yang lurus saja. Kurus itu bonus. Urus sehat. Yang terakhir yang diikhlaskan, yang dimurnikan adalah amal. Amal itu maksudnya apa? Yang nggak boleh ditambah, jangan ditambah. Yang nggak boleh dikurangi, jangan dikurangi. Yang boleh ditambah dan dikurangi, silakan ditambah dan dikurangi selama syariat mengizinkan. Contoh. Yang namanya puasa itu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu jangan tambah, jangan dikurangi udah itu. Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Karena saya mohon maaf ya, ada beberapa orang yang memahami hadis ini secara salah ya. Menurut sependek yang saya pahami. Jadi hadisnya riwayat Abi Dawud. Hadisnya riwayat Abi Dawud ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersama Rasulullah Muhammad SAW sedang sahur itu mau minum, ada adzan kan. Terus kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah apakah boleh saya minum? Kata Nabi silakan. Dan beliau bersabda, barang siapa yang bersahur dan dia mendengar adzan, hendaklah dia segera menyelesaikan yang ada di tangannya, bukan yang di piring, yang di tangan. Nah, ini ada yang memahami begini Bu. Ini pemahaman yang banyak yang jamak terjadi. Jadi walaupun ada adzan subuh, udah selesaikan yang di piring itu, selesaikan. Oh, ini kan kalau membaca hadis itu kan harus tahqiqul manat kan, sesuai dengan konteksnya kan. Yang di tangan Sayyidina Umar itu kan air. Air itu kan kalau minum sak gelekang kan langsung selesai. Lalu jenengan ada tengkleng, tongseng, rames. Yang makan waktu itu. Itu satu dulu. Nah, jadi memang kalau pakai teori ilmu falak, ini yang saya tahu ini kesepakatan ahli falak internasional ya. Khusus waktu subuh itu ditetapkan 2 menit sebelum waktunya, selain subuh ditetapkan 2 menit setelahnya. Contoh ini Bu, misalnya maghrib 18.17 misalnya gitu ya, berarti waktu maghrib aslinya 18.15 berarti aslinya itu. Jadi makanya begitu ada dur maghrib, ibu langsung minum boleh karena sudah masuk 2 menit itu waktunya.
Beda dengan subuh. Kalau subuh itu, misalnya sekarang subuh itu misalnya Bu ya, jam 4.34, misalnya gitu ya, jam 4.34. Waktu subuh aslinya itu jam 4.36 aslinya. Ya, 2 menit itu ihtiyat. Iya. Kan sekarang kan jam 4.34 misalnya gitu ya. Itu waktu subuh aslinya itu jam 4.36. Makanya kalau adzan subuhnya tepat, Ibu kalau cuma minum aja masih boleh itu, karena masih cukup itu. Tapi kalau tadi rames, tongseng, tengkleng, gak cukup itu. Paham ya maksudnya nggih? Nah, itu banyak orang yang salah paham, dikira itu di tangannya ya di piring itu oleh saya banget. Enggak bisa, karena Quran yang ngasih aturan bahwa puasa itu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, tenggelamnya matahari itu pun, itu harus betul-betul waktu maghrib di mana matahari tenggelam. Dan jangan kreatif buka puasa jam 5 sore. Amang ada Ustadz, ada tahun 2006 saya dapat kabar di daerah Durenjaya, Bekasi Timur itu, Durenjaya itu ada sekelompok orang itu buka puasanya jam 5 sore. Sama orang masjid ditegur, Pak, kok buka puasa jam 5 kok enggak maghrib? Apa jawaban orang-orang itu? Maghrib waktunya sholat mas, buka itu jam 5 katanya. Itu tahun 2006 itu. Tahun 2004 saya pas di Pasuruan saat itu, ada laporan di daerah Pujon Malang Jawa Timur tahun 2004, enggak tahu masih ada apa enggak. Daerah Pujon Malang Jawa Timur itu ada sekelompok orang itu gurunya itu ngomong gini, orang puasa itu dilarang makan apapun dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari kecuali lontong. Itu tahun 2004 itu. Makanya yang ketentuan itu nggak boleh dilebihkan, nggak boleh dikurang, harus pas kalau yang ini. Bisa dipahami ya? Nah, tapi ada ketentuan yang memang boleh ditambah dan dikurangi. Contoh misalnya, Ustadz saya capek nggak sempat raweh, witir tok boleh nggak? Ya boleh, nggak wajib. Silakan aja. Ustadz saya habis taraweh sama witir, malamnya tahajud lagi boleh enggak? Kalau nanya ke saya ya, jawabannya boleh, enggak ada masalah. Karena dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim pernah diketahui Nabi itu selesai sholat malam plus witirnya, itu sholat lagi malamnya 2 rakaat sambil duduk. Tapi tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Kalau ibu nanya ke saya ya, jadi kalau ibu, boleh enggak habis taraweh, habis witir, kita sholat malam lagi. Kalau nanya ke saya, jawabannya boleh. Tidak ada masalah. Bahwa ada yang melarang ya oke lah, itu beda pendapat. Tapi saya termasuk yang berpendapat boleh, karena saya merujuk pada kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi mengutip riwayat bahwa pernah diketahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selesai sholat malam plus witirnya sudah semuanya. Itu sholat malam lagi sambil duduk 2 rakaat. Itu seperti itu. Dan beliau tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Dan yang terakhir harus benar, Bu. Untuk benar, yang tadi kayaknya berarti ini ada yang benar kayaknya ini. Iya. Ya, betul ya. Ini ada yang benar ya. Yang tadi kan cuma tit aja itu kayaknya. Yang terakhir itu harus benar ya. Untuk benar itu ada 2 syaratnya, Bu. Harus pakai ilmu dan harus beritiba mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ini monggo. Kalau kita masbuk, ya untuk tahiyatnya Ustaz. Ini kita duduknya pakai yang tawarruk apa ikhtiar Ustaz? Kalau kita dalam kitab Minhajut Thalibin dalam madhab Syafi'i, posisi makmum masbuk duduknya seperti duduk dia yang seharusnya, yaitu iftirash, bukan tawarruk. Ya. Kita. Kita duduk seperti bukan. Itu dalam kitab Minhajut Thalibin berkaitan dengan, itu dalam madhab Syafi'i, berkaitan dengan cara duduknya makmum masbuk, apakah ngikuti imam tawarruk ataukah iftirash. Jawabannya adalah iftirash. Ya, lagi pula kalau ibu tawarruk berdirinya agak susah. Ya, makanya yang betul adalah iftirash. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu dalam madhab Syafi'i dalam kitab Minhajut Thalibin yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wa jazakillahu khairan. Cukup?
Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.